Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, pada pertemuan kali ini dengan tema keberadaan manusia di bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan, untuk apakah manusia berada di muka bumi ini? Apakah hanya bagaikan laksana satu pohon? Pohon tumbuhnya mulai dari biji lalu jadi tunas, berkembang besar dan rimbun, berbunga dan berbuah. Masak buahnya guguran kalau sudah masak, gugur ke tanah, mengering lalu mati. Atau barangkali seperti hewan, lahir dan tumbuh berkembang, lahir tumbuh besar lahir tumbuh berkembang, setiap hari mencari makan, kawin dan beranak pianak, tua renta kemudian mati. Jika orang-orang yang mempertanyakan apa arti hidup ini tanpa mengenal ajaran agama, tentu tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan hatinya. Ia akan terlihat gelisah sebab jawaban-jawaban yang diterimanya justru akan lebih membingungkannya. Jadi sebagai seorang muslim yang memahami ajaran Islam dengan baik, tentu sangat mudah mencari jawabannya untuk apa keberadaan manusia di bumi ini. Oleh sebab itu, ia akan mencari jawabannya bukan berdasarkan pemikirannya, namun berlandaskan kitabullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tujuan keberadaan manusia di bumi. Tentang tujuan keberadaan manusia di bumi. Manusia sebagai makhluk diciptakan untuk menyembah Allah atau beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan atau kecuali supaya mereka menyembahku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Itulah jawaban
Itulah jawaban. Jawaban mengenai keberadaan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk. Makhluk Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapat dirinya seperti yang dimaksud dalam surah Az-Zariyat ayat 5-6 di atas tadi. Adalah berarti mempunyai kewajiban tunduk dan patuh, menyembah atau beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada sesama makhluk, tidak kepada sesama makhluk. Baik yang lebih tinggi sederajat atau lebih rendah tempat keberadaannya. Makna ibadah itu sendiri tidaklah sempit. Ibadah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam kehidupan ini. Sebab memiliki pengertian kauliyah, din aliyah, baik secara lahir maupun batin dalam setiap aspek kehidupan muslim. Imam Ibnu Taimiyah memberikan definisi ibadah. Ibadah adalah suatu nama yang menyuruh, dan mencakup setiap yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang lahir dari ucapan maupun dari perbuatan. Baik yang zahir maupun yang batin atau tersembunyi. Jadi ibadah itu merupakan sebuah konsep yang menyuruh untuk mengatur bagaimana seharusnya kehidupan ini dilaksanakan. Seperti bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengatasi setiap denyut dan aktivitas kehidupan agar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sejak manusia itu mengenal Allah hingga ia mati. Disinilah seorang makhluk yang bernama manusia yang Allah ciptakan tujuannya adalah untuk ibadah. Manusia dan jin
sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan ayat yang tersebut tadi. Itulah kita sebagai manusia beribadah hanya kepada Allah. Demikian tema yang disampaikan, yakni keberadaan manusia di bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.